awam dan memperkenalkan diri sebagai pendekatan terapeutik, lalu menjelaskan tujuan dan prosedur dari tindakan yang akan dilakukan kepada pasien atau keluarga pasien beserta kontrak waktu dan tempat. Lalu yang ketiga adalah menanyakan kesiapan pasien. Assalamualaikum. Betul dengan Ibu Saila Natasha? Iya betul. Senang dipanggil apa Ibu? Ibu Saila aja. Baik Ibu Saila ya. Perkenalkan Ibu, saya perawat Aina Latifah Kasari, panggil saja saya Suster Aina, yang berdinas pada pagi hari ini dari jam 7 hingga jam 2 siang hari nanti. Sebelumnya, bagaimana Ibu keadaannya? Sudah membaik atau seperti apa? Ini sudah baik, Sus. Baik, di sini saya akan membantu Ibu untuk merubah posisi Ibu ke dalam posisi terlentang mendatar, di mana tujuannya untuk memberikan rasa nyaman Ibu dan untuk memperlancar sirkulasi peredaran darah Ibu. Di mana nanti saya akan memposisikan Ibu di atas tempat tidur seperti biasa terlentang mendatar. Namun nanti ada di beberapa bagian tubuh Ibu saya beri bantal, dan di tulang ekor Ibu, di belakang tulang ekor Ibu akan saya kasih gulungan handuk atau bantal kecil. Untuk waktunya tidak akan lama, saya akan lakukan mungkin kurang dari 5 menit sudah selesai. Ibu tinggal ikuti saja instruksi saya. Saya akan lakukan di sini. Apakah Ibu bersedia? Ya, bismillah. Masuk ke tahap kerja, yang pertama adalah menjaga privasi pasien dengan menutup pintu atau tirai. Lalu yang kedua adalah menempatkan diri di sebelah kanan pasien jika memungkinkan, lalu memakai handphone bersih. Setelah itu adalah membaringkan pasien terlentang mendatar di tengah tempat tidur. Caranya adalah, pertama kita menekuk lutut pasien terlebih dahulu. Ibu mohon maaf, saya tekuk ya lututnya, kedua lututnya. Setelah itu meminta pasien untuk menggeser bokongnya ke arah untuk ke tengah tempat tidur. Ibu mohon maaf, nanti bokongnya diangkat ke sebelah kanan ya Bu. Kita ke tengah tempat tidur. 1, 2, 3. Dadanya Ibu. Maaf. Lanjutnya teruskan lagi Ibu. Selanjutnya adalah meletakkan bantal di bawah kepala dan bahu pasien. Ibu mohon maaf, kalau ini saya pasang bantal di bawah kepala. Gimana Ibu, sudah nyaman? Ya, sudah, Sus. Selanjutnya adalah memasang flow control di bawah punggung pada kurva lumbar bila ada, atau tulang ekor bila ada celah di sana. Ibu mohon maaf, tekuk kedua lututnya dulu ya Ibu. Lalu meminta pasien untuk mengangkat bokongnya. Ibu boleh angkat bokongnya sedikit, saya akan pasang gulungan handuk. Boleh turunkan Ibu. Sudah nyaman Bu? Sudah. Selanjutnya boleh diluruskan lagi Bu. Selanjutnya adalah meletakkan bantal di bawah kaki dari lutut hingga tumit pasien. Mohon maaf, angkat kaki sebelah kanannya ya Bu. Saya pasang bantal. Sekarang kaki kirinya angkat ya Bu. Setelah itu adalah menopang telapak kaki pasien menggunakan bantal. Selanjutnya, jika pasien tidak sadar atau mengalami paralisis ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dengan cara meletakkan bantal di bawah lengan, khususnya yaitu lengan bawah pasien. Ibu mohon maaf, lengannya saya taruh di sini.
Bu. Saya bantu angkat 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu menggulingkan pasien setengah telungkup atau sebagian berbaring pada abdomen. Ibu nanti saya bantu angkat, dimana nanti tangan ibu keluarkan ke belakang. Saya hitung sampai 3 ya Bu. 1, 2, 3. Lalu memasang bantal di bawah kepala pasien. Ini mohon maaf, angkat kepalanya dulu. Lalu mengatur bahu atas pasien sehingga bahu dan siku fleksi. Lengan bawah pasien diletakkan di belakang sehingga pada posisi yang nyaman. Ini sudah nyaman belum? Sudah. Selanjutnya adalah memasang bantal di sela antara dada dan abdomen dan di antara lengan atas dan permukaan tempat tidur. Ibu mohon maaf, boleh diangkat badannya sedikit, saya pasang bantal di bawah dada dan perut ya. Ibu angkat tangannya sebentar. Lalu memasang bantal di bawah paha dan kaki atas pasien sehingga ekstremitas bertumpu secara paralel dengan permukaan tempat tidur. Ibu boleh diangkat kakinya, Ibu boleh ke sini. Lalu memasang tampangan pada telapak kaki dengan bantal kaki. Selanjutnya melepas handscoon dan merapikan pasien. Selanjutnya yaitu adalah posisi prone atau pronasi. Pertama tahap kerja yaitu menjaga privasi pasien dengan menutup tirai atau pintu, lalu menempatkan diri di sebelah kanan pasien jika memungkinkan, memakai handscoon bersih, dan membaringkan pasien di tengah tempat tidur. Lalu selanjutnya yaitu memposisikan pasien dalam keadaan posisi lateral dahulu. Ibu mohon maaf, boleh tepuk kedua lututnya. Ibu nanti pada hitungan ketiga ibu angkat bokongnya, ibu geser bokongnya ke sebelah kiri lalu miring ke arah saya ya Bu. Kayak gitu. 1, 2, 3. Perhatikan posisi pasien. Jika posisi pasien terlalu miring ke tepi tempat tidur, maka boleh meminta pasien untuk geser ke belakang. Ibu boleh geser ke belakang dulu, Bu. Selanjutnya yaitu menggulingkan pasien sehingga posisinya telungkup mendatar. Ibu nanti di hitungan ketiga ibu telungkupkan badannya ke permukaan tempat tidur. Saya hitung ya Bu, saya bantu angkat 1, 2, 3. Lalu meletakkan bantal pada bawah kepala pasien. Namun penggunaan bantal di sini disesuaikan dengan kenyamanan. Penggunaan bantal di sini akan dikontraindikasikan ketika pasien tersebut terpasang drainase. Drainase adalah alat yang dimasukkan ke
letakkan saja tangannya di atas permukaan tempat tidur atau di atas paha. Ibu lebih nyaman seperti ini atau di atas permukaan tempat tidur? Baik. Selanjutnya adalah memasang bantal di bawah abdomen antara diafragma dengan krista iliaka. Ibu mohon maaf, boleh badannya diangkat ya Bu? Saya pasang bantal di sini. Boleh Bu turunkan badannya. Sudah nyaman Bu? Selanjutnya adalah meletakkan bantal di bawah kaki pasien dari lutut hingga tumit. Ibu boleh angkat kaki kirinya. Saya bantu angkat. Saya angkat kaki sebelah kanan ya Bu. Lalu, jika pasien tidak sadar atau mengalami paralisis ekstremitas atas, maka elevasikan tangan dengan meletakkan bantal di bawah lengan. Mohon maaf, saya angkat tangannya Ibu. Oke Ibu, tangannya boleh. Setelah itu adalah melepas handscoon dan merapikan pasien. Selanjutnya adalah posisi Fowler. Pertama yaitu tahap kerjanya yaitu adalah menjaga privasi pasien dengan menutup tirai atau pintu, lalu menempatkan diri di sebelah kanan pasien jika memungkinkan, memakai handscoon bersih dan membaringkan pasien di tengah tempat tidur dengan telentang mendatar.
Selanjutnya adalah lepaskan skun dan perapikan pasien. Ini adalah posisi Fowler jika tidak menggunakan bed khusus. Yang pertama adalah menjaga privasi pasien dengan menutup pintu atau tirai, menempatkan diri di sebelah kanan pasien, memakai skun, dan membaringkan pasien di tengah tempat tidur dengan keadaan terlentang mendatar. Selanjutnya kita memposisikan pasien dalam keadaan duduk. Mohon maaf, langsung aja ya. Belum set. 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu memasang bantal
saya sendiri ya. Nanti saya itu satu dua tiga nanti lakukan telapak tangan dari sebelah sini. Gunakan cara ketiga ya, 1, 2. Menaikkan sandaran atau kepala tempat tidur dengan bentuk sudut 90 derajat atau posisi bawah. Jika pasien berada jauh dari sandaran tempat tidur, maka membantu pasien untuk menggeser ke belakang tempat tidur. Ibu mau mampir ya, nanti geser punggungnya ke arah belakang saya bantu. 1, 2. Meletakkan bantal di atas meja yang menyilang di atas tempat tidur. Tetapi karena tidak ada meja kecil atau meja yang dapat dimodifikasi, maka bisa dimodifikasi dengan menggunakan bantal. Maaf ya. Memastikan posisi wajah itu milik ke salah satu sisi. Ini namanya dekorasi. Meletakkan bantal di bawah kaki itu mulai dari lutut hingga tubuh. Maaf ya, sedikit ya. Letakkan terakan rok di masing-masing sisi paha pasien. Jika tidak ada terakan rok, bisa dimodifikasi dengan gundukan nadi kecil yang dilipat memanjang. Maaf ya Ibu ya. Topang telapak kaki pasien dengan menggunakan bantal kaki. Melepas masker dan merapikan. Di sini saya akan melakukan posisi yaitu posisi penecas, yaitu posisi di mana nanti pasien sujud seperti orang sholat di atas tempat tidur. Di mana tahap kerja yang pertama adalah menjaga privasi kalian yang bisa menutup pintu, tidak ada media. Perawat segera menempatkan di sebelah kanan pasien, memakai handscoon dan membalikan pasien terlentang mendatar di tengah tempat tidur. Untuk posisi ini, maka posisikan pasien dalam posisi duduk terlebih dahulu. Baik, ini untuk tangannya kita akan sambil dulu ya. Nanti ikuti seperti saya tadi ya. Nanti saya ikut 1, 2, 3, nanti telapak tangan
bisa duduk dulu waktunya. Oke, Bu, silakan batal dulu dahulu.
untuk pasien maju ke sisi tempat tidur dengan pasien mendorong telapak tangannya ke permukaan tempat tidur. Ibu telapak tangannya dorong ke tempat tidur ya. Menggeser kaki pasien ke sisi tempat tidur. Ibu menggeser kakinya ke tempat tidur. Berikan pasien posisi senyaman mungkin. Sudah nyaman ibu? Sudah. Baik. Selesai. Udah kan gini dong. Melepas sarung tangan. Melepas sarung tangan. Merapikan pasien. Di sini saya melakukan posisi yaitu posisi semifinal. Yang pertama adalah menjaga privasi kalian dengan cara menutup pintu tidak dan jendela. Yang kedua, pasien berawal sebaiknya menempatkan diri di sebelah kanan pasien, memakai masker dan membiarkan pasien terlentang mendatar di tengah tempat tidur. Meminta pasien untuk memposisikan tutupnya sebelum kepala tempat tidur dinaikkan. Ini memang ibu saya tutup dulu ya bu. Jika bed yang dipakai bukan bed khusus atau dapat dimodifikasi dengan menggunakan bantal dengan cara menunjukkan pasien terlebih dahulu. Maaf ya bu. Nanti saat itu 1, 2, 3 permukaan tangan ibu menurut karakter kiri ya 1, 2, 3. Menaikkan sandaran tempat tidur yaitu untuk semicolor 30 sampai 45 derajat. Tetapi karena jalan yang kita pakai tidak membentuk sudut tidak bisa membentuk sudut 30 sampai 45 derajat, maka dapat dimodifikasi sendiri. Jika pasien berada di jauh dari sandaran tempat tidur, maka membantu pasien untuk menggeser ke belakang ke arah tempat tidur. Baik, ini saya bantu ya deh, geser dulu pinggirnya ke belakang ya. Letakkan serokan roll atau gulungan bantal di belakang tubuh pasien tepatnya pada kurva lubang. Masih biasa saya letakkan dulu nanti di belakang punggung ibu ya biar nanti badannya sedikit bisa mengangkat ke depan ya. Bagaimana sudah berhasil? Letakkan benda kecil di belakang kepala pasien. Masih biasa letakkan di belakang pasien. Terima kasih. Meletakkan bantal di bawah kaki itu mulai dari daerah lutut hingga tubuh. Oke, ya, terima kasih. Topang telapak kaki pasien, permukaan telapak kaki pasien dengan menggunakan bantal kaki. Letakkan telapak roll di masing-masing sisi ke paha pasien. Jika pasien tidak sadar atau mengalami gangguan ekstremitas atas, maka letakkan bantal di bawah lengan pasien. Masih dia. Dipegang aja ya. Ini adalah posisi semicolor yaitu dengan menggunakan bed khusus. Saya di sini akan melanjutkan yaitu untuk posisi semicolor Tampak. dekat kaki. Saya akan melakukan ambulasi berjalan dengan bertahan dan menjaga privasi kalian dengan cara menutup pintu tidak jendela. Perawat sebaiknya menempatkan di sebelah kanan pasien, memakai masker dan membiarkan pasien terlentang mendekat ke tempat tidur. Selanjutnya adalah jika pasien dalam posisi tidur, maka perawat membantu pasien untuk posisi duduk. Baik, ibu, kedua tangan
pinggul klien ke arah depan itu digeser dulu dari pinggulnya ke arah depan, nanti tutup dulu terlebih dahulu kakinya, nanti saya masuk ke 2, 3, nanti ibu geser ke arah depan dari 1, 2, 3. Membantu pasien untuk duduk di tepi tempat tidur. Oke ya, kakinya di samping. Memberi instruksi yang jelas kepada klien untuk bergeser ke arah depan dan duduk di tempat di tepi tempat tidur. Berarti ibu digeser dulu ya pinggulnya ke arah depan. Saya bantu. Saya 1, 2, 3 nanti angkat pinggulnya ke arah depan ya. 1, 2, 3. Oke. Meletakkan tangan di samping badan pasien atau Memegang atau memegang telapak kanan Jadi ibu nanti untuk posisi berjalan, nanti ibu pegang telapak tangan saya dulu ya. Nanti saya bantu membantu pasien untuk berdiri dan meminta pasien untuk turun dari tempat tidur. Baik ibu bisa membantu berdiri di samping klien dan tangan perawat yang satu memegang telapak tangan klien dan satu lagi memegang paru klien. Membantu pasien berjalan. Lalu observasi respon klien setelah turun dari tempat tidur. Ibu bagaimana rasanya? Apakah pusing, mual atau sesak nafas? Tidak. Dan kalau tidak, saya bantu jalan kembali ya. Selanjutnya adalah meletakkan diskon dan mendokumentasikan hasil tindak. Selanjutnya itu adalah memindahkan pasien ke kursi roda atau ambulasi ke kursi roda, yaitu tahap kerjanya menjaga privasi pasien dengan memasuki area atau pintu, menempatkan diri di sebelah kanan pasien jika memungkinkan, memakai handphone bersih dan memastikan tempat tidur itu berada pada posisi paling terendah sehingga kaki pasien dapat menyentuh dengan lantai. Lalu menempatkan kursi roda di dekat dan sejajar dengan tempat tidur dan dalam keadaan terkunci. Selanjutnya, yaitu memposisikan pasien ke dalam posisi duduk dahulu. Mohon maaf, boleh letakkan tangannya di menghadap permukaan tempat tidur. Ibu nanti hitungan ketiga, ibu mengangkat badannya sembari mendorong tempat tidur menggunakan telapak tangan ya Bu. Saya bantu angkat 1, 2, 3. Setelah itu meminta pasien untuk maju. Boleh maju sedikit Bu. Lalu meletakkan kaki pasien ke tepi tempat tidur dengan menggantung membebas. Lalu mengkaji hipotensi postural pada pasien. Ibu, setelah ibu bangun dari tidur, apakah ibu pusing? Tidak. Jika pasien mengalami hipotensi postural, maka tunggu pasien 15-30 menit. Namun jika pemeriksaannya urgent, maka boleh dilakukan langsung menggunakan berangkat. Selanjutnya itu adalah meminta pasien untuk kakinya menempel pada lantai. Ibarat balok kayu ini lantai ya. Ibu boleh maju sedikit Bu. Sudah menempel. Setelah itu adalah melingkari punggung pasien dan meminta pasien untuk memegang pundak perawat. Ibu, nanti saya bantu ibu untuk berdiri. Nanti ibu langsung turun dari tempat tidur ya Bu. Coba berdiri 1, 2, 3. Selanjutnya adalah kode pada pasien atau menanyakan kepada pasien untuk kaki mana yang ingin melangkah duluan, atau perawat dapat menentukan kaki mana dulu yang boleh yang untuk melangkah duluan. Ibu, saya minta nanti ibu langkahkan kaki kanan dulu ke depan. Nanti ikuti instruksi saya untuk kursi roda ya Bu. Ulangan dulu, 1, mundur ibu,
roda, lalu meminta pasien untuk meletakkan lengannya di lengan kursi roda dan menggeser badannya